Lanjut untuk materi tambahan, yaitu kita akan membahas terkait dengan audit kecurangan. Nah, audit kecurangan ini dilakukan untuk mendeteksi sebuah kasus di mana terjadinya sebuah kecurangan yang nanti akan dilaporkan pada saat dibutuhkan di pengadilan. Jadi ini audit untuk menilai kewajaran laporan keuangan, menilai laporan keuangan secara wajar. Lalu yang kedua ada audit kecurangan. Nah, ini itu digunakan untuk secara untuk bertarung, ibaratnya gitu, bertarung di dalam pengadilan bahwa salah seorang klien itu telah melakukan kecurangan ataupun penggelapan dalam laporan keuangan. Jadi ini khusus untuk menemukan terjadinya sebuah kecurangan. Nah, biasanya nanti seorang ahli itu akan dipanggil dalam pengadilan di mana letak terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh klien. Jadi audit forensik begitu. Nanti teman-teman bisa mengambilnya di UII CFRA. Jadi Certified Forensic Auditor, khusus auditor forensik di sana. Oke. Nah, lanjut. Nah, kita akan masuk ke pengertian merupakan setiap ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas hak atau kepemilikan orang atau pihak lain. Nah, dalam konteks audit atas laporan keuangan, audit dipandang sebagai salah satu dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Nah, ada dua konteks di sini ya. Yang pertama itu kecurangan yang dilakukan secara sengaja. Jadi kecurangan yang dilakukan secara sengaja artinya melanggar hukum. Seseorang yang melanggar hukum itu dianggap sebuah kecurangan. Begitu. Nah, ada dua jenis kecurangan. Kecurangan dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua, penyalahgunaan aset. Dan ada yang satu lagi, yaitu corruption ataupun korupsi. Beda, sebetulnya ada 3. Kecurangan dalam laporan keuangan yaitu terjadinya penyajian secara tidak wajar. Lalu untuk penyalahgunaan aset itu terjadi pada saat pengadaan barang dan jasa yang sudah saya singgung tadi dalam mengkomunikasikan kelemahan pengendalian internal. Nah, kecurangan yang dilakukan itu didorong oleh 3 faktor ini, yaitu sebuah teori yang sudah ditemukan oleh para peneliti di mana kecurangan ini terjadi pada 3 aspek ini. Yang pertama itu adanya sebuah kesempatan, lalu yang ketiga adanya tekanan ataupun insentif, lalu yang keempat pembenaran. Rasionalisasi itu pembenaran ataupun sikap. Nah, seseorang ketika ada kesempatan itu bisa melakukan sebuah kecurangan karena adanya kesempatan. Nah, bisa juga karena adanya sebuah tekanan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan. Dengan demikian bawahan itu mengambil langkah-langkah lain ataupun langkah-langkah alternatif supaya target yang ditetapkan itu tercapai. Nah, selain itu, dari hal-hal itu dia akan melakukan pembenaran yang dilakukan atas kecurangan yang telah dia lakukan. Artinya bagaimana caranya seorang karyawan itu menutupi
sebuah kecurangan yang dia lakukan gitu. Jadi ada 3 teori ini. Nah, adanya sebuah tekanan, pegawai, manajemen ataupun pegawai lainnya memiliki tekanan untuk mensalahsajikan laporan keuangan secara material. Jadi seorang manajemen menyuruh kepada bawahannya untuk mensalahsajikan secara material. Nah, kesempatannya, kondisi yang memberikan kesempatan bagi manajemen untuk mensalahsajikan laporan keuangan. Jadi adanya sebuah kesempatan, seorang manajemen itu ingin menyalahsajikan laporan keuangan. Dia memiliki kesempatan untuk hal itu. Karena dia seorang atasan, pasti akan dituruti oleh seorang bawahannya. Nah, lalu bagaimana pembenarannya? Adanya suatu sikap, karakter, ataupun nilai-nilai yang dianut di dalam organisasi itu untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. Biasanya entitas itu akan membedakan 2 laporan, yang mana satu laporan buat manajemen, yang satu laporan buat para pemegang saham. Gitu. Oke. Nah, sumber-sumber informasi untuk mengukur risiko kecurangan itu adanya komunikasi. Nah, komunikasi ataupun interview, wawancara, kita menganalisis faktor risiko, prosedur analitis, informasi lainnya. Nah, risiko salah saji material yang teridentifikasi yang disebabkan oleh kecurangan. Nah, lalu bagaimana dengan pengawasan tata kelola perusahaan untuk mengurangi risiko kecurangan? Nah, tata kelola itu harus diperbaiki, yaitu budaya kejujuran. Jadi menanamkan nilai-nilai kejujuran di dalam suatu organisasi. Tanggung jawab manajemen, mengevaluasi risiko kecurangan. Lalu yang ketiga, pengawasan dari komite audit. Nah, selain itu di Amerika Serikat itu sudah menerapkan whistleblowing system. Whistleblowing system itu adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh suatu entitas ataupun organisasi untuk melaporkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, di mana orang yang melaporkan tidak disebutkan namanya, tapi dia akan mendapatkan sebuah kenaikan jabatan ataupun insentif dari atasannya gitu. Nah, menghadapi risiko kecurangan itu, respon seorang auditor terhadap risiko kecurangan meliputi itu mengubah keseluruhan pelaksanaan audit. Jadi mengubah metode audit untuk menghadapi sebuah kecurangan, itu merancang dan melakukan prosedur audit menyeluruh untuk menyingkapi hal tersebut. Dan yang ketiga, merancang dan melakukan prosedur-prosedur untuk mengatasi dominasi manajemen terhadap pengendalian. Bagian-bagian risiko kecurangan yang spesifik itu risiko kecurangan dalam pendapatan dan piutang dagang. Hal itu. Lalu risiko kecurangan dalam persediaan, pembelian ataupun pengadaan, dan utang dagang, bagian-bagian risiko kecurangan lainnya. Lebih banyak itu pada bagian pembelian atau pengadaan barang dan jasa. Nah, tanggung jawab ketika kecurangan dicurigai telah terjadi, yaitu merespon salah saji yang mungkin disebut oleh kecurangan. Seorang auditor itu harus memperoleh bukti, selain itu bukti tambahan, dengan cara melakukan wawancara serta bertanggung jawab untuk melakukan pembicaraan khusus mengenai kecurangan yang terdeteksi atau yang masih dicurigai. Nah, itu untuk tambahan materi terkait dengan kecurangan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan malam ini kita dapat memahami materi dengan baik. Kita akan bertemu lagi di kemudian hari, mudah-mudahan coronanya cepat selesai. Marilah kita tutup pada malam ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan, monggo.